pagi hari, pagi yang sangat indah. Tuhan kumpulkan kami anak-anak Tuhan untuk kami bersyukur, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama walaupun berbeda jarak dan lokasi dan tempat, tetapi kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah Tuhan karuniakan secara khusus buat kami GKRI Gunung Hermon Cisalak, agar kami boleh bersama-sama bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, memuliakan, mendengarkan perkataan firman-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah-tengah pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan Engkau urapi kami Bapa, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, perasaan kami, kemauan kami, bahkan seluruh eksistensi kehidupan kami pada pagi hari ini kami persembahkan hanya kepada Engkau Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami berdoa biar Roh-Mu yang Kudus berbicara secara khusus bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu GKRI Gunung Hermon Cisalak, dan seberapa banyak orang yang mampu mendengarkan, mengikuti persekutuan kami pada pagi ini, mengikuti kebaktian kami pada pagi ini. Kami berdoa biarlah firman-Mu disampaikan, firman-Mu diperdengarkan, kami boleh mendengarkan dengan jeli, dengan seksama, dengan hati-hati, membuka seluruh eksistensi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, bukakan, singkapkan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami terus belajar, memahami, mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan terus mampukan kami Bapa, agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam pengontrolan Roh-Mu yang Kudus. Urapi kami semua yang mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Bila firman ini firman yang menghidupkan kami, yang membekali kami, yang memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan ini firman Tuhan di dalam pengontrolan Roh-Mu yang Kudus. Bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak di tengah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Walaupun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih merebak, kita bersyukur Tuhan selalu berikan kita kesempatan. Dan ini kesempatan yang sangat indah, di mana Bapak Gembala, Bapak Sandy memberikan kami kesempatan untuk sharing firman Tuhan melalui Zoom meeting. Walaupun kita berbeda jarak, tetapi kita bersyukur Tuhan bisa persatukan kita di dalam udara, di atas udara, atau melalui live streaming, atau melalui Zoom meeting ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada kami, dan izinkanlah kami boleh membacakan firman Tuhan. Izinkanlah kita bersama-sama melihat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 16. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, saya ketiga, saudara keempat, dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Kitab Kejadian pasal yang keempat, berjudul Kain dan Habel. Ayat pertama firman Tuhan berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan.
Selanjutnya Silakan, yang kedua. ialah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan pada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri? Panas dan mukamu muram. Ayat berapa sekarang? 8. Ayat 8, saya berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10 firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada engkau dan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Bersama-sama kita baca bersama 3, 4. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sangat indah yang kita boleh baca bersama-sama pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul pada pagi hari ini adalah 7 jalan menuju hukuman Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini saya beri judul adalah ada 7 jalan menuju hukuman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita tahu bersama bahwa peristiwa antara Kain dan Habel ini bukan merupakan cerita yang asing bagi kita. Kita sudah sering membaca, mendengarkan, mungkin sering juga mengkhotbahkan hal ini. Tetapi izinkanlah saya melihat ada 7 jalan menuju hukuman Tuhan yang kita akan simak bersama-sama pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Adam dan Hawa mempunyai 2 anak. Maksud saya ada anak yang pertama namanya Kain dan anak yang kedua ada nama Habel. Memang karena kita nggak tahu apakah Kain dan Habel ini adalah anak kembar atau tidak, tetapi ada banyak dugaan yang mengatakan, yang menilai bahwa barangkali antara Kain dan Habel ini merupakan anak kembar. Tetapi setelah kita meneliti, kelihatannya mungkin agak meragukan. Lebih baik kita ikut Alkitab saja. Di sini jelas mengatakan bahwa anak yang pertama adalah namanya Kain. Kata Kain itu berarti, Kain itu artinya pemberian atau memperoleh, atau merupakan suatu bukti bahwa Allah memberikan kepada Kain dan Habel anak yang pertama atas pertolongan Allah.
Itu arti dari namanya Kain. Sementara Habel itu artinya kesia-siaan atau menguap. Jadi barangkali dari namanya saja kita bisa menilai bahwa kadang-kadang kita memberikan nama antara anak kita berikan nama itu akan terjadi sama seperti sesuai dengan namanya. Itu kadang-kadang terjadi begitu. Apalagi kita lihat di sini bahwa bukti Alkitab bahwa Habel akhirnya kita akan cerita bersama-sama di sini bahwa akhirnya memang namanya kesia-siaan atau menguap tidak terlalu lama. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama di dunia, kemudian dia menguap atau menghilang atau dikatakan kesia-siaan. Itu arti dari Habel. Nah, kita perhatikan di sini bahwa di antara dua profesi, yang satu Kain ini menjadi seorang petani dan juga Habel seorang gembala. Kita perhatikan di sini bahwa dua-dua mempunyai kesempatan, dua-dua punya kemampuan bersama-sama, dua-dua punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dua-dua punya kesempatan yang sama untuk memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Nah, saudara apa yang kasih di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dapatkan bahwa saya baca bagi saudara di sana ayat pertama sudah dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Apakah ini menunjukkan bahwa sebetulnya Kain dan Habel, maksud saya adalah Adam dan Hawa itu sudah punya anak perempuan sebelumnya? Kita nggak tahu juga. Tetapi di sini dikatakan bahwa sepertinya Adam dan Hawa Hawa mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya ayat yang kedua saya katakan, dilahirkannya lah Habel. Berarti ada urutan ya, pertama Kain, kemudian Habel. Apakah mereka kembar? Kita nggak tahu. Di sini dikatakan dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, kan Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan di sini, dia kata sebagian ya. Kemudian di sini dikatakan ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Di sini kita lihat perbedaan ya antara Kain dan Habel. Kain mempersembahkan sebagian, tetapi Habel dia mempersembahkan yang lemak-lemaknya. Lemak-lemak ini artinya dia mengambil anak kambing domba yang paling tangguh, yang paling gemuk, di antara yang tangguh dia pilih yang terbaik, lalu dia persembahkan kepada Allah. Dengan perkataan lain, kita lihat di sini bahwa ketika mereka sama-sama profesi yang berbeda, mereka datang kepada Tuhan dengan konsep beribadah kepada Allah, mempersembahkan kepada Allah. Namun perbedaan kita akan perhatikan sebentar. Nah, di sini kita lihat bahwa konsep dari ibadah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, konsep ibadah itu, esensi dari ibadah itu ada tiga. Menurut saya esensi ibadah itu ada tiga. Yang pertama itu ada relationship with God, artinya kita punya hubungan dengan Allah. Itu esensi pertama. Esensi kedua adalah pribadi kita secara personal, secara pribadi datang kepada Allah, mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dan esensi yang ketiga, akibat dari kita berhubungan dengan Allah dan kita datang kepada Allah, mempersembahkan hidup kita kepada Allah, maka yang ketiga kita nggak boleh lupa, ada yang kita persembahkan. Kita harus berikan offering, kita berikan persembahan kepada Allah. Nah, ini esensi ibadah. Jadi sekali lagi, esensi ibadah itu adalah pertama kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, pribadi kita yang datang kepada Allah dengan sujud dan menyembah kepada Allah. Yang ketiga adalah ketika kita sujud menyembah kepada Allah, harus ada sesuatu yang kita persembahkan. Entah kita mempersembahkan harta kita. Kalau kita nggak punya harta, kita berikan persembahan. Kita punya koin-koin kita kumpulin, kita bawa datang kepada Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau memang kita nggak punya apa-apa, nggak punya harta yang kita andalkan, nggak punya apa-apa pun yang kita persembahkan kepada Allah,
Maka yang terbaik Alkitab mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu esensi dari ibadah. Nah, kita perhatikan sini bagaimana kita konsep esensi ibadah yang dipertontonkan oleh dua pribadi yang berbeda atau dua saudara. Yang satu namanya Kain, satu namanya Habel. Kita perhatikan ayat yang kelima, ya, ayat yang 44 maksud saya. Baca bersama-sama ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan di sana. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saya katakan tadi bahwa tiga esensi ibadah itu dipraktekkan oleh dua model profesi yang berbeda. Dan Alkitab mencatat di sini bahwa Habel sebagai seorang gembala, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, dan Kain sebagai seorang petani, dia juga membawa hasil pertaniannya kepada Allah dan sama-sama dipersembahkan kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan dari esensi dari ibadah yang saya sampaikan tadi, kita lihat bersama-sama. Ayat yang kelima, saya dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Perhatikan saja. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini yang saya mau share kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Jadi ada 7 model, ada 7 jalan menuju hukuman Tuhan. Dan kita akan perhatikan jalan pertama, langkah pertama, model yang pertama. Kalau kita datang kepada Allah, tidak mempersembahkan esensi seperti saya katakan tadi, adalah hubungan dengan Allah, pribadi kita, dan ada sesuatu yang kita bawa, maka semua persembahan kita adalah nol. Semua persembahan kita adalah gagal. Dengan perkataan lain, Kain, Alkitab mencatatnya, gagal mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Nah, ini mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gagal beribadah kepada Allah, kalau kita gagal mempersembahkan kepada Allah, kalau kita gagal berhubungan dengan Allah, kita gagal mempersembahkan hidup kita kepada Allah, dan kita gagal mempersembahkan yang terbaik dari harta kita, dari apa yang kita miliki, maka ada akibat-akibatnya, yaitu yang saya sebut ada akibat-akibatnya, ada hukuman-hukuman yang Tuhan telah persiapkan kepada orang-orang yang gagal ibadah kepada Allah. Gagal ibadah artinya pertama, berhubungan dengan Allah sesuka-suka hatinya dia. Nah, banyak orang Kristen, banyak di antara kita yang datang kepada Allah tanpa memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Nah, ini persoalan utamanya. Kain menunjukkan di sini bahwa dia gagal berhubungan dengan Allah, dan dia gagal mempersembahkan hidup dia kepada Allah, dan akhirnya akibat dari dua esensi yang pertama gagal, maka yang ketiga dia tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Dan kita perhatikan di sini bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan konsep tiga esensi tadi, itu terjadi, dipertontonkan secara jelas oleh Kain dan Habel. Biasa begitu pertama Bapak Ibu Saudara. Kalau anak pertama, kita perhatikan sini, anak pertama ini anak yang gagal memahami kehendak Allah. Tetapi anak kedua, Habel ini, dia mampu mendeteksi, mempersembahkan kepada Allah, artinya dia tidak gagal, tetapi dia sungguh-sungguh memahami arti ibadah yang sebenarnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus melihat bahwa jangan sampai kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam beribadah. Kita gagal paham, mendeteksi, memahami apa arti ibadah yang sebenarnya secara iman Kristen. Ibadah yang sebenarnya itu yang pertama saya bilang itu hubungan sebetulnya. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, maka konsekuensi logis yang kedua adalah kita berani mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dan konsekuensi logis yang ketiga, akibat dari kita punya hubungan baik dengan Allah, kita mempersembahkan hidup kita. Alkitab mengatakan tadi bahwa tubuh ini kita persembahkan yang terbaik kepada Allah. Maka konsekuensi logis yang ketiga adalah semua yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, kita berani mempersembahkan yang the best, yang excellent for God, untuk Allah. Dan kita perhatikan di sini bahwa akibat-akibat
kita meremehkan ibadah dengan Allah, kita meremehkan persembahan tubuh kita kepada Allah, kita meremehkan harta yang kita miliki, kita tidak berikan persembahan yang terbaik kepada Allah, maka ada akibat-akibatnya. Nah, kita akan lihat bersama-sama akibat. Dan dikatakan ayat dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, saudaraku. Ini langkah pertama. Kalau kita mau dihukum Allah, langkah pertama adalah, perhatikan sini, Kain marah besar. Dia marah sama siapa? Apakah dia marah sama Habel? Enggak. Kalau Anda perhatikan sini, Habel enggak marah sama adiknya. Dia marah kepada Allah. Nah, orang yang beribadah, yang 3 esensi tadi, tidak memberikan yang terbaik kepada Allah, kehidupannya penuh dengan kemarahan, saudaraku. Sekali pertanyaan saya, orang Kristen boleh marah nggak? Boleh dong. Anak kita salah, kita mesti marahin. Pegawai kita salah, kita mesti marahin. Karyawan kita salah, kita mesti marahin. Anak buah kita salah, kita mesti marahin. Dan kita mesti marahin dan kita tunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Kalau anak kita berbuat kesalahan, kita wajib menegur dia, kita wajib untuk memberitahukan kepada dia apa kesalahannya. Tetapi Anda perhatikan di sini, Kain marah kepada siapa? Bukan marah kepada Habel. Perhatikan baik, dia marah sama Tuhan. Kok bisa ya? Saya heran nih, Kain nih kok Tuhan gak berbuat salah sama dia, Tuhan tidak pernah menegur dia, Tuhan tidak pernah memperingatkan dia, dan Tuhan tidak ngapa-ngapain dia. Tuhan hanya minta supaya dia datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, dan mempersembahkan hidupnya kepada Allah, malah dia marah. Nah, apakah orang Kristen banyak juga melakukan kemarahan, bukan? Kemarahan-kemarahan yang tidak beralasan, kemarahan-kemarahan yang menurut saya adalah kemarahan-kemarahan oleh karena gagal paham terhadap pengertian ibadah itu sendiri. Nah, kasihan sekali. Nah, lihat, begitu banyak orang Kristen yang marah kepada Allah. Bahkan akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak orang juga marah kepada Allah. Kenapa mereka marah kepada Allah? Karena mereka menilai seolah-olah Allah membiarkan COVID-19 ini merajalela, menghancurkan ekonomi, menghancurkan struktur bangunan ekonomi secara dunia, saudaraku. Bukan ekonomi Indonesia, seluruh dunia berdampak yang luar biasa. Dan banyak orang marah kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, boleh nggak kita marah kepada Allah? Nggak ada alasan kita marah. Kenapa kita marah sama Allah? Tapi aneh bin ajaib, ada orang-orang tertentu yang marah kepada Allah. Bisnisnya berantakan, keluarganya berantakan, usahanya berantakan, bisnis usaha berdagangnya berantakan, dia marah sama Allah. Seolah-olah Allah tidak perhatikan dia. Bukankah ini sama dengan konsepnya Kain yang penuh dengan kemarahan? Dia marah kepada Allah. Nah, ini konsep-konsep seperti ini sangat berbahaya melanda orang-orang Kristen zaman akhir ini. Mereka marah kepada Tuhan oleh karena apa yang mereka inginkan, mereka tidak mendapatkan jawabannya sehingga mereka marah kepada Allah. Dengan perkataan yang lain, Kain, dia meremehkan hubungannya dengan Allah. Nah, kalau kita sudah punya konsep ibadah yang salah, bangunan ibadah yang salah, paham yang salah, gagal paham terhadap konsep ibadah, maka hidup kita akan penuh dengan kemarahan, saudaraku. Orang Kristen boleh marah. Saya bilang tadi, ada alasannya marah. Kalau kita marah tanpa alasan, nah ini yang seharusnya hati-hati. Jangan-jangan memang pola ibadah kita, esensi ibadah kita, itu kita gagal paham. Nah, ini kita mesti pahami, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti benar-benar bahwa Kain ini, saudaraku, seharusnya Anda perhatikan, seharusnya dia jadi contoh, jadi teladan bagi adik-adiknya. Ya, saya yakin ada adik perempuan, apakah ada kakak perempuan atau adik perempuan, yang pasti bahwa dia ada saudara-saudara perempuannya. Harusnya anak laki-laki pertama yang diharapkan oleh Adam dan Hawa yang akan melanjutkan
keluarga ini, harusnya dia bertanggung jawab, memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya, Habel dan adik-adiknya lain, saudara. Tapi kita perhatikan justru di sini dia memahami gagal paham tentang ibadah. Nah, oleh karena itu, ini langkah pertama. Kalau kita terus melakukan hal seperti ini, yang seperti dipraktekkan oleh Kain, ini langkah pertama, Bapak Ibu perhatikan. Ini langkah pertama menuju hukuman Tuhan. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita perhatikan. Saya baca terus, lanjut saja ya, sampai ayat yang ke-7 dan 8. Saya baca. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Perhatikan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Ayat 8, perhatikan di sana. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang, saudara. Anda perhatikan di sini, bahwa kalau kita baca secara sekilas, kita nggak paham arti ini. Tetapi kalau kita belajar dengan baik, kita mengerti. Langkah kedua menuju hukuman Tuhan, setelah kita menampilkan kemarahan kita kepada Allah, sama seperti Kain. Maka yang kedua, ini berurutan, saudaraku. Kalau kita sudah boleh marah kepada Allah, hubungan kita hancur-hancuran, berantakan hubungan kita dengan Allah, maka dia akan melahirkan dosa. Jadi dosa yang namanya kemarahan ini melahirkan yang kedua, iri hati. Dia iri hati kepada siapa? Apakah Kain iri hati kepada Tuhan? Enggak. Dia iri hati kepada adik kandungnya sendiri yang namanya Habel. Habel artinya kesia-siaan. Nah, Anda perhatikan sini bahwa kalau kita mulai gagal paham tentang esensi ibadah tadi yang saya sampaikan tadi, maka kita akan menuju langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah iri hati kepada siapa? Iri hati kepada adik kandungnya sendiri, saudaraku. Nah, kita perhatikan sini, Bapak Ibu Saudara, Anda bayangkan, saudaraku, ini adik kandungnya sendiri kok iri hati. Saudaraku, kenapa orang iri hati? Saya bicara sama saudara, kenapa orang iri hati? Orang iri hati karena dia tidak fokus pada pekerjaan sendiri. Kita iri hati, kenapa kita iri hati, Bapak Ibu Saudara? Kita iri hati oleh karena kita tidak belajar bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa kita iri hati, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak melakukan kewajiban kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bertanggung jawab melakukannya dengan tekun dan setia. Kalau kita tekun dan setia melakukan pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan kepada saudara untuk melakukan segala sesuatu, dan saudara tekun, saudara teliti, saudara kerjakan dengan fokus pada pekerjaan saudara nggak punya waktu untuk iri hati pada orang lain. Kenapa Kain gagal dan dia iri hati kepada adik kandungnya? Karena adik kandungnya mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena adik kandungnya namanya Habel, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik, menggembalakan kambing domba dengan baik. Bahkan perintah Allah untuk mempersembahkan yang terbaik dia laksanakan dengan tekun, dengan setia, dan berhasil menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu langkah kedua ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita iri hati kepada orang lain, ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita iri hati kepada orang lain, itu tandanya kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kita tidak melaksanakan tanggung jawab tugas utama yang kita kerjakan, sehingga kita amburadul dan kita mulai melirik orang lain. Waduh, kenapa dia berhasil, saya gagal. Akhirnya apa, saudaraku? Dosa melahirkan dosa. Tidak segera kita marah, tapi yang kedua adalah kita mulai iri hati kepada adiknya sendiri. Ini lari kepada persoalan pribadi, internal keluarga. Saya bisa membayangkan kenapa sampai Kain ini iri hati, saudaraku. Selain yang saya jelaskan tadi, saya melihat begini. Kan anak pertama, ini namanya Kain. Anak pertama ini terkadang dalam sebuah keluarga itu sangat disayang, sangat dijaga, dipelihara, saudaraku. Semua apa permohonannya, permintaannya, yang namanya anak pertama itu orang tua mana yang tidak akan berikan permintaan apapun yang minta pasti dikasih.
Dan akibatnya saudara lihat sini bahwa anak pertama ini dia bertumbuh dalam hubungan yang egois, dengan pertumbuhan yang egosentris, hanya mementingkan diri sendiri. Pakaiannya yang baru yang pertama, handphonenya yang baru yang bagus, saudaraku. Sepatunya pasti yang bagus. Semua yang dia minta pasti diberikan oleh orang tuanya, namanya Adam dan Hawa. Kalau ada mobil yang paling bagus zaman dulu, Adam dan Hawa pasti berikan kepada Kain kalau Kain permintanya. Jadi Anda bayangkan, jadi anak pertama ini dia bertumbuh di dalam konsep internal keluarga. Menurut saya adalah dia terlalu dimanja, dia terlalu disayang, dia terlalu dihormati, melebihi saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena ini anak pertama atas pertolongan Tuhan. Jadi ini anak-anak bersejarah, anak-anak yang betul-betul anak sulung, anak yang sangat bersejarah dalam semua keluarga. Itu sebabnya kadang-kadang tidak semua orang tua, tapi terkadang banyak orang tua yang memanjakan anak pertama. Akibatnya dia bertumbuh dalam keegoisan. Bertumbuh dalam keegoisan ini mempunyai dampak terhadap hubungan dengan Allah. Akibatnya dia juga egois terhadap Allah. Dengan kata lain, suka-sukanya dia, apapun permohonan Allah, dia tidak akan laksanakan. Oleh karena dia berpikir, semuanya untuk saya. Dan akhirnya adiknya yang mendapatkan bekas-bekas ini, bekas pakaiannya, bekas mainannya, bekas sepatunya, bekas segala macam bekas-bekas yang diberikan kepada adiknya. Adiknya menerima dengan ucapan syukur, dan adiknya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dia sebagai seorang gembala. Memang kita perhatikan sini bahwa antara petani dan gembala sebetulnya kalau hubungan dengan Allah, kalau kita perhatikan, Allah selalu mempertontonkan pekerjaan gembala itu, pekerjaan yang memelihara domba itu sangat khusus di hadapan Allah. Saya tidak bermaksud membedakan antara profesi petani dan gembala, tapi saya melihat konsep di sini bahwa Habel ini diberikan tanggung jawab sebagai profesi gembala karena dia lebih cocok. Dia bisa memeliharanya dengan baik, domba-domba, kambing dombanya, dan hubungannya antara domba dan gembala. Gembala agung kita adalah Yesus Tuhan, dan domba-domba kita adalah domba-domba yang harus dipelihara. Jadi kita perhatikan ini bahwa Habel menunjukkan dirinya, mempertontonkan dirinya dia sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab menghasilkan domba-domba, kambing domba yang tambun, yang begitu indah, yang begitu luar biasa, dan dia persembahkan semuanya untuk Tuhan. Jadi kita perhatikan sini bahwa akibat yang kedua atau jalan yang kedua, langkah yang kedua menuju hubungan Tuhan adalah iri hati Kain terhadap adik kandungnya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan sini. Ayat 8b, saya baca bagi saudara. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia, saudara. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang gagal paham tentang ibadah, orang yang tidak menghormati esensi ibadah, yang saya katakan 3 tadi, esensi tadi, maka dia akan melahirkan dosa. Dosa yang kecil melahirkan dosa yang sedang. Dosa yang sedang melahirkan dosa yang besar. Terus dia beranak pinak. Dosa melahirkan dosa. Orang yang berbuat baik akan terus berbuat baik. Orang yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Dan akibatnya saudaraku yang ketiga, perhatikan sini. Langkah yang ketiga menuju hukuman Tuhan adalah Kain melakukan pembunuhan terhadap adik kandungnya sendiri. Jadi saya gak heran Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan sini. Pembunuhan. Bahkan ini Alkitab mencatat sini. Menurut saya ini pembunuhan berencana. Saudara. Ini hukumannya berlipat kali ganda. Ini pembunuhan berencana. Bukan pembunuhan biasa, saudara. Ini pembunuhan berencana. Karena dia mengajak adiknya. Dia sudah ada niat jahat. Secara hukum dia sudah punya niat. Dan niat ini dipadukan dengan kesempatan. Dia pengaruhi adiknya. Marilah kita pergi ke padang abang yuk. Seolah-olah si gembala ini, namanya gembala yang baik itu tidak punya pikiran yang negatif. Gembala yang baik itu tidak punya pikiran-pikiran yang salah terhadap abang kandungnya sendiri. Habel ini dia punya hati nurani yang lurus,
dia punya kepelosan, dia punya kemurnian hati. Kenapa? Kan dia memahami esensi ibadah tadi. 3 konsep ibadah itu betul-betul menguasai Habel, sehingga dia datang kepada abangnya, mengajak dia untuk pergi lihat di padang, lihat di kebunnya, lihat di hasil pertanian abangnya. Dia datang, dia ikuti dengan begitu tulus, saudara. Ini ibadah yang benar. Dan kita lihat di sini, saudaraku, bahwa Kain dia membunuh siapa? Membunuh bukan orang lain, membunuh adiknya sendiri, saudara. Ini yang saya bilang dosa melahirkan dosa oleh karena gagal paham terhadap esensi ibadah yang sebenarnya. Sangat mengerikan, saudara. Pembunuhan karakter terus terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Pertikaian, perselisihan, perdebatan, bahkan di antara para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan terjadi pertikaian, pembunuhan karakter di mana-mana, saudara. Anda lihat di medsos, di Facebook, di YouTube, Instagram, Anda perhatikan pembunuhan karakter terjadi di mana-mana. Tidak kenal dia Kristen, non-Kristen, dia menyembah Allah atau tidak menyembah Allah, semuanya rata-rata melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang menjadi penghalang, orang-orang yang menjadi tandingannya dia berusaha untuk membunuh karakter, saudaraku. Dan ini pembunuhan karakter yang luar biasa, dan bukan segala pembunuhan karakter, saudaraku, tapi ini pembunuhan berencana, hukumannya dahsyat, saudaraku. Jadi saya jadi heran, saudaraku, mengapa orang Kristen ikut-ikutan pembunuhan karakter. Mengapa para pendeta ikut-ikutan mencontohi kelakuan gaya hidup dari Kain? Mengapa para pelayan Tuhan mengikuti gaya hidup yang dipertontonkan oleh Kain, saling membunuh secara karakter, saudara? Nah, ini yang terjadi, saudara. Kenapa ini terjadi? Mau tidak mau, saudara akui atau tidak, saudara mau terima atau tidak, ini konsekuensi logis dari dosa melahirkan dosa. Kenapa dosa melahirkan dosa? Karena gagal terhadap esensi dari ibadah itu sendiri. Itu yang ketiga, saudara. Dan dosa terus melahirkan makin parah. Yang keempat, ayat 9, saya baca bagi saudara. Jadi kita perhatikan sini ayat 9 ya, saya baca. Misalnya dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabannya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Anda lihat di sini. Ketika terjadi pembunuhan, ya kan? Itu yang ketiga. Langkah yang keempat, ada dakwaan nih, saudara. Ini secara hukum ada dakwaan dan tuntutan. Dakwaannya adalah apa? Dia bilang begini, dakwaannya apa? Nah, saya bilang, ini di mana Habel adikmu itu? Itu dakwaannya, saudara. Itulah tuntutannya. Lalu pembelaan, Anda perhatikan sini. Ya, dakwaan. Jadi poin yang keempat adalah ada dakwaan, ada tuntutan. Tuntutan dari kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita hasilkan, selalu ada dakwaan, ada tuntutan yang kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Tuntutan kita apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Tuntutan kita apa? Tuntutan kita ada melakukan 3 esensi itu yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, hubungan kita dengan Allah, hidup kita persembahkan dengan offering, persembahan kita harus berikan kepada. Ini tuntutan yang harus kita penuhi ketika kita datang beribadah kepada Allah. Tetapi Anda perhatikan sini, tuntutan ini, saudara, tidak mampu dijawab oleh Kain. Kenapa Kain tidak mampu menjawab tuntutan atau dakwaan dari Tuhan? Dakwaan bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Oleh karena dia ingin berkelit, dia ingin mengatakan bahwa aku bukan penjaga adikku. Kurang ajar, benar-benar jawaban dari Kain kepada Allah sangat kurang ajar, saudara. Anda bayangkan, ini anak baik-baik loh. Tuhan tanya baik-baik loh. Kain, di mana adikmu itu? Nah, tadi kan barusan kan kamu sama-sama dia. Kamu yang ngajak dia ke padang kamu, kepada kebun kamu perlihatkan ini buah salak, buah rambutan, buah jambu,
lemon dan semacam-macam indah-indah, loh tiba-tiba adikmu nggak ada lagi. Dan sekarang tuntutannya ada di mana? Di mana, saudara? Ini tuntutannya, dakwahnya di mana, saudara? Di mana hasilnya? Di mana apa yang kamu kerjakan? Di mana hasil karyamu? Di mana? Ini pertanyaan yang sama kepada kita pada pagi ini. Di mana hasil karya saudara dan saya? Di mana hasil pekerjaan saudara dan saya? Apa yang saudara perbuat hari ini? Tuhan bertanya kepada kita pada pagi hari. Apa hasil karyamu? Di mana pekerjaan? Apa pekerjaanmu sekarang? Apa yang kamu kerjakan selama pandemi COVID-19? Apa yang engkau kerjakan saat ini? Mana hasilnya? Mana? Kalau kita kerjakan yang baik, kita akan jawab yang baik. Betul nggak? Kalau kita mengerjakan, kita bertanggung jawab dengan baik, kita akan menjawab dengan baik. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kita akan tidak bertanggung jawab dan kita akan kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar kepada siapa? Kepada Allah yang begitu baik, yang memelihara hidup kita, yang memperhatikan hidup kita selama ini, yang menuntun kita, yang memberkati kita, yang mencukupi, memenuhi seluruh kebutuhan kita sampai saat ini. Umur kita dari 0 tahun sampai 50, 60, 70 tahun sampai saat ini, kita dipelihara oleh Allah. Tetapi Allah bertanya, di mana hasil karyamu? Apa yang kamu kerjakan saat ini? Kain, apa yang kamu kerjakan? Bapak Ibu Saudara, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen, umat Tuhan GKRI Gunung Hermon, apa yang kita kerjakan selama pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara? Apa jawab kita? Kalau kita mengerjakannya dengan baik, konsep 3 esensi ibadat tadi, kita akan berkata, this is my heart, Lord. Ini Tuhan, ini hatiku, inilah hidupku. This is my life. I want to offer for you, Lord. Aku akan persembahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang aku kerjakan, Tuhan. Kalau engkau bertanya, apa yang aku kerjakan, inilah pekerjaanku, Tuhan. Menjawab dengan baik. Karena apa? Kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang jahat, maka kita akan kurang ajar, kita akan berkelit, dan kita mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Dengan kata lain, ngapain Tuhan tanya-tanya sama saya? Urusan apa sama saya, Tuhan? COVID-19 aja Tuhan gak mau halukan kepada kami kok. Tuhan terus biarkan seolah-olah kami dibinasakan. Begitu jutaan orang sudah mati, seolah-olah Tuhan biarkan kita. Ngapain Tuhan tanya-tanya sama saya? Itulah terjadi oleh karena ini langkah yang keberapa? Yang keempat, saudaraku. Ada dakwaan, ada tuntutan, tetapi kita tidak mampu menjawab dengan baik. Tetapi apa? Kita perhatikan jawaban dari Kain. Yang kelima, langkah yang kelima, kita lihat di sini. Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Yang kelima, ada pembelaan. Ada sikap-sikap pembelaan. Ada istilah hukumnya, ada pledoi. Pembelaan dari si terdakwa. Ada usaha-usaha berkelit dari si terdakwa yang sedang di meja hijaukan, yang sedang berhadapan dengan kasus hukum, yang sedang didakwa dan dituntut, kamu telah melakukan hal-hal yang salah. Maka dia bilang begini, apakah aku penjaga adikku? Dia membela, ada pledoi, saudara, ada pembelaan dari yang namanya kan dia mencoba membela dirinya. Bukankah banyak orang Kristen juga sudah berbuat salah terus berkelit, membela dirinya seolah-olah aku nggak bersalah. Kalau semua terdakwa, semua tersangka dan terdakwa mengaku kesalahannya, penjara semua makin penuh. Nah, Anda perhatikan sini, saudaraku, dia membela dirinya, dia pikir Tuhan tidak tahu apa yang dikerjakan. Ini orang betul-betul ngawur, saudaraku. Ini orang Kristen yang ngawur. Ini konsep Kristen yang ngawur, bahwa dia pikir apa yang dia kerjakan itu Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu sekecil si detail apa yang engkau kerjakan. Tuhan tahu persis detail, saudaraku. Itu sebabnya dia berusaha berkelit dengan melakukan pledoinya, dia melakukan pembelaannya. Mungkin dia pakai pengacara yang ternama. Barangkali dia datang mengatakan, oh aku nggak bersalah. Bukankah banyak juga lawyer yang hitam putih, yang nggak jelas ini membela orang-orang yang tidak orang bersalah, yang berusaha membelokkan kebenaran menuju hal-hal yang salah.
Dan Anda perhatikan sini, bukankah aku penjaga adikku, membela dirinya, saudaraku. Dan saya mengerikan begitu banyak orang Kristen yang berusaha berkelit dari kesalahannya, berkelit dari dosanya, berkelit dari keberadaannya, kesalahannya. Dia pikir Tuhan tutup mata, dia pikir Tuhan gak ngerti, Tuhan tidak tahu, Tuhan gak paham. Saudara. Dia pikir Tuhan pun gagal paham terhadap apa yang dikerjakan. Itu sebabnya ini langkah yang kelima, menuju hukuman Tuhan. Jadi Tuhan itu penyayang, pengasih. Dia ikuti terus pelan-pelan perkembangannya. Dan lihat langkah yang keenam. Langkah yang keenam, kita lihat ayat yang ke-11, 12 sampai 14. Saya baca bagi saudara. Saya katakan supaya kita paham. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan. Yang keenam, saudaraku, hasil pembelaan tadi, hasil berkelit tadi, mungkin dia pakai pengacara yang terhebat untuk membela dirinya. Ya. Dia pakai kuasa hukum yang berpengalaman, ya, yang latar belakangnya tidak diragukan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pledoi yang terbaik, pembelaan yang terbaik. Aku tidak mengerti, aku nggak ngerti. Bukankah aku penjaga? Bukan penjaga adikku. Dia dengan berkelit dengan membela dirinya. Tapi di hadapan Tuhan, saya beritahu sama saudara, Tuhan mampu membuktikannya. Dan yang keenam, langkah yang keenam, pembuktian datang dari Allah. Pembuktiannya apa, saudaraku? Pembuktiannya adalah kamu bersalah. Kamu bersalah. Kamu terdakwa, didakwa dan dituntut, saudaraku, melakukan pembunuhan berencana. Itu sebabnya kamu dinyatakan bersalah, maka kamu terkutuk. Terkutuk artinya satu putusan pengadilan, saudara. Anda lihat sini, putusan pengadilan, satu konsep yang jelas dari Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan kamu bersalah setelah mendengarkan pembelaan kamu. Pertama mendengarkan dakwaan dan tuntutan, kemudian kamu diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Kamu melakukan pledoi pembelaan di hadapan majelis hakim, yaitu Allah kita yang Maha Tinggi. Kemudian setelah Tuhan memeriksa semua dakwaan, tuntutan maupun pledoi pembelaan saudara Kain, terdakwa saudara Kain, perhatikan, berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan dakwaan, tuntutan dan pledoi saudara Kain, saudara terdakwa, maka hasil adalah keputusannya kamu telah menyatakan bersalah. Jadi pembuktian, saudaraku. Jadi Tuhan kita dia selalu buktikan kamu bersalah. Jadi kamu mau berkata apa? Kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa lagi? Ini terbukti darah adikmu itu yang ngomong sendiri loh. Ini ada saksi. Jadi Tuhan itu menyatakan putusan, menyatakan bersalah kepada seorang itu, ada saksinya, saudaraku. Ada bukti, ada fakta hukumnya, ada bukti hukumnya, sehingga menyatakan dia bersalah. Dan ini langkah yang keenam, saudaraku. Kalau kita melakukan hal-hal yang salah, Tuhan selalu menyatakan pembuktian. Pembuktiannya adalah kita bersalah. Dan akibatnya, saudaraku, kalau kita dinyatakan bersalah, maka hukuman itu akan dijatuhkan. Dan Anda perhatikan sana bahwa hukuman yang dijatuhkan apa? Di sana dikatakan, terkutuklah engkau, yang pertama. Yang kedua, engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Yang ketiga, dan engkau menghalau aku, dan aku akan tersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi Anda lihat putusannya, ada 3 model putusan. Kamu bersalah, oleh karena itu hukuman yang setimpal dengan engkau adalah engkau terkutuk, ya kan? Apa yang kamu usahakan itu tidak akan menghasilkan baik, dan kamu akan dihalau tersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi kita perhatikan sini, saudaraku, bahwa Tuhan itu
Pekasih dan penyayang. Dia selalu mengikuti pertumbuhan perkembangan kita. Dia selalu melihat, dia selalu membuktikan kalau kita bersalah, dia akan nyatakan kita bersalah. Tidak bisa berdiri di hadapan. Oleh karena apa? Esensi ibadah kita abaikan, saudara. Kain mengabaikan esensi ibadah sehingga dia mendapatkan hukuman dan eksekusi dilaksanakan, saudara. Dan Anda perhatikan sini, eksekusi dilaksanakan. Ayat yang terakhir di sini katakan apa? 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah di sebelah timur Eden. Jadi kita perhatikan sini, eksekusi terjadi. Eksekusinya apa? Kamu dihalau dari hadapan Tuhan. Dia pergi sesuka hatinya dia. Makanya keturunan-keturunan dari Kain itu amburadul, saudaraku. Kita perhatikan sini. Akhirnya Habel digantikan menjadi, lahirlah anak satu lagi namanya Enos, dan Enoslah yang menggantikan Habel. Dan kita perhatikan di sini bahwa keturunan-keturunan Kain ditandai dengan keturunan-keturunan anak manusia yang tidak tahu menghormati Allah, yang tidak menghargai Allah. Nah, ini akibat-akibatnya, saudara. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kalau kita ibadah kita separuh-separuh, kita ibadah setengah-setengah, kita amburadul dengan Allah, artinya kita tidak melaksanakan 3 esensi ibadah kita, maka kita akan terjerumus kepada yang pertama, yang namanya kita penuh dengan kemarahan tanpa alasan. Yang kedua, kita selalu iri hati kepada orang lain oleh karena orang lain berhasil. Yang ketiga, ada dakwaan, ada tuntutan untuk kita melaksanakan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, yang kelima adalah walaupun ada pembelaan-pembelaan yang kita berusaha untuk sekuat tenaga membela diri, tetapi di hadapan Allah, Allah mampu yang keenam membuktikan kita bersalah. Dan akibat yang ketujuh, kalau kita terbukti bersalah, maka putusan hakim terjadi dan eksekusi terjadi. Kita jauh dari hadapan Allah. Inilah akibat-akibat yang saya mau share kepada saudara pada siang hari ini, bahwa kalau kita melakukan esensi ibadah kita dengan konsep yang salah seperti yang Kain lakukan, tidak seperti Habel lakukan, maka ada konsekuensi logis. Ada 7 poin penting, ada 7 langkah menuju hukuman Tuhan. Saya percaya bahwa siang hari ini kita tidak mau satupun hukuman ini terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita perbaiki esensi ibadah kita. Kita datang kepada Allah sama seperti yang dilakukan oleh Habel. Dia melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Dan yang kedua, dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Bukan hanya hidupnya, saudaraku, bukan hanya tubuh yang dipersembahkan, tapi hartanya, harta yang terbaik dipersembahkan kepada Allah. Mungkin saudara katakan bahwa, oh saya Pak Pendeta, saya nggak punya harta, saya nggak punya yang lain-lain, orang tua nggak punya andalan, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya, apalagi terjadi korban COVID-19, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya hati. Mari kita persembahkan hati kita kepada Allah. Kita punya koin-koin yang kecil ini, kita kumpulkan bersama-sama, kita persembahkan kepada Allah sebagai reaksi, sebagai ucapan syukur, karena kita punya hubungan yang baik dengan Allah, dan kita persembahkan hidup kita kepada Allah, dan akibatnya kita mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki, kita memberikan yang terbaik, sama seperti Habel. Dan akibatnya Tuhan mengatakan di sini, perhatikan yang terakhir, Tuhan mengatakan bahwa bahwa Habel dan korban persembahannya itu diterima oleh Allah. Maka Tuhan mengindahkan Habel, pribadi Habel berkenan kepada Allah, dan korban persembahannya berkenan kepada Allah. Kalau Tuhan berkenan kepada hidup kita, semua yang kita persembahkan kepada Allah, Tuhan melihat dan Tuhan senang, merupakan persembahan yang berbau harum. Maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, apapun persembahan kita, koin-koin kita yang kecil ini, dilirik oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Oleh karena bukan koin yang paling penting, bukan harta kita yang paling penting, tapi tubuh kita yang kita persembahkan kepada Allah, yang terbaik kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Haleluya. Amin.